Islam adalah agama yang memerintahkan persatuan berjamaah sebagaimana pesan surat Al-Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'ana fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Peradaban ialah suatu aktivitas lahir yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur-unsur kebudayaan yang bersifat halus, maju, dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, sopan santun, dan sebagainya. Istilah peradaban juga dipergunakan untuk menyebutkan suatu kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni, bangunan, dan sebagainya. Saat ini pengertian yang umum dipakai ialah peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan mensejahterakan hidup. Dalam definisi peradaban yang dimaksud di sini yakni Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju dan cepat mengembangkan dunia. Membina satu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Dengan demikian, landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya, sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut torik dan siroh atau dalam bahasa Inggris disebut history. Dari segi bahasa, al-torik berarti ketentuan atau waktu, sedang ilmu tarik yaitu ilmu yang membahas penyebutan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian, masa atau tempat terjadinya peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Al-Quran dan peradaban masa lalu. Peristiwa turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran, merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan peradaban Islam. Di saat itulah sosok pemuda terpercaya yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul terakhir sampai akhir zaman. Sejarah telah mencatat dan mengakui bahwa Islam merupakan satu-satunya agama di dunia yang sangat bahkan paling empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, membangun peradabannya dengan Al-Quran sebagai sumbernya. Betapa tidak, Al-Quran sendiri mengandung banyak konsep-konsep sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Peradaban Islam bahkan pernah merajai peradaban-peradaban besar lainnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan muslim tampil ke pentas dunia ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ikhwanus Sofa, Ibnu Miskawi, Nasiruddin, Al-Tusi, Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali, Al-Biruni, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lainnya. Ilmu yang mereka kembangkan berbagai macam disiplin ilmu, bahkan meliputi segala cabang ilmu yang berkembang pada masa itu antara lain ilmu filsafat, astronomi, fisika, astrologi, kimia, kedokteran, optik, farmasi, tasawuf, fikih, tafsir, ilmu kalam, dan sebagainya. Pada masa itu kejayaan, kemakmuran, kekuasaan, dan politik berada di bawah kendali umat Islam karena mereka menguasai sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber rujukannya. Dalam sirah Nabawi, Nabi melakukan penyebaran Islam dengan dua metode dakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Metode dakwah pertama setelah turunnya ayat-ayat yang menyeru untuk berdakwah dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW bangkit untuk melaksanakan misi tersebut. Sementara itu, kaumnya adalah orang-orang yang berkarakter kasar yang tidak memiliki agama selain menyembah berhala dan patung.
Rasulullah memulai dakwahnya dari keluarga beliau sendiri dan para sahabat di sekitarnya. Saat itu dakwah Rasulullah masih bersifat siri, sembunyi-sembunyi. Dakwah dengan cara seperti ini berlangsung selama 3 tahun. Beliau berdakwah kepada istri tercintanya, Khadijah RA, sehingga beliau menjadi orang pertama yang masuk Islam dari golongan perempuan. Khadijah radhiyallahu anhu selalu menjauhkan Rasulullah dari kesedihan dan kesulitan serta membantu dalam berdakwah. Kemudian Rasulullah memprioritaskan keluarga kerabat, para sahabat, dan teman-teman sejawat daripada orang lain. Oleh karena itu, selama 3 tahun pertama, beliau hanya menyebarkan agama sebatas pada teman-teman dekat dan kerabat, tetapi tidak semua kerabat dekatnya menerima dakwah ini. Sebagai contoh, Abu Thalib tidak meyakini ajaran beliau. Begitu pula dengan salah satu paman beliau yang bernama Abu Lahab, bahkan ia menjadi penentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah memeluk Islam, kemudian disusul Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad yang kala itu masih berumur sekitar 10 tahun, sehingga Ali menjadi lelaki pertama yang masuk Islam. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kanak-kanak, kemudian diikuti oleh Zaid bin Harithah, bekas budak beliau yang telah menjadi anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuh beliau sejak ibunya masih hidup. Metode dakwah kedua setelah sekian lama berdakwah secara tertutup dan rahasia, turun firman Allah memerintahkan untuk memberi peringatan kepada keluarga besar beliau yang terdekat. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam melakukan dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah menggunakan metode dakwah yang berbeda dari yang sebelumnya. Adapun beberapa metode dakwah Rasulullah saat berdakwah secara terang-terangan adalah sebagai berikut: politik pemerintahan, surat menyurat, dan metode peperangan. Hadis dan sirah nabawiyah adalah dua entitas berbeda yang tidak dapat dipisahkan, namun ada juga pendapat yang menyamakan keduanya. Hadis adalah sirah Nabi dan sirah juga bagian dari hadis. Sirah nabawiyah adalah rekaman perilaku, peristiwa-peristiwa, dan kisah dalam kehidupan Rasulullah. Sepintas memang tidak ada perbedaan signifikan antara definisi hadis dan sirah. Hadis yang lazim didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi, cenderung dibedakan dengan sirah yang hanya menempati perilaku, sebagian dari perbuatan, dan sifat-sifat Nabi saja. Para ulama klasik dalam menyajikan sirah nabawiyah dalam karya-karyanya selalu menggunakan pola hadis, yaitu dengan menyebutkan sanad sebelum menyampaikan materinya. Namun sirah tidaklah semata-mata bagian dari hadis, ia juga bagian dari sejarah yang tentunya memiliki bangunan metodologi yang berbeda dari hadis sebagai ilmu. Di samping itu, hadis dan sejarah Islam pada dasarnya merupakan dua cabang disiplin ilmu yang mempunyai keterkaitan erat. Lebih jauh, kajian sejarah Islam pada awalnya merupakan cabang dari studi hadis. Kata sirah secara bahasa berarti jalan thariqah atau perilaku sunnah. Jika disebut sirah saja tanpa dihubungkan dengan nama tokoh tertentu, maka yang dimaksudkan adalah perjalanan hidup atau biografi Nabi SAW. Kesimpulan sebagai kata penutup bahwa sirah nabawiyah sangat menentukan pemahaman seseorang terhadap hadis. Dengan sirah dapat diketahui mana tindak tutur Nabi yang bersumber dari budaya dan mana yang berasal dari wahyu. Melalui sirah, kehidupan Nabi dapat dicitrakan sebagai apa adanya tanpa ada unsur mitologisasi, pengkultusan, atau penghinaan. Dengan demikian, sirah adalah sebuah pendekatan yang tepat untuk demitologisasi kehidupan Nabi SAW. Demikianlah perintah untuk bersatu, kebesaran peradaban Islam menurut Al-Quran dan hadis, serta sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW.